Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang tahu film kartun dari Avatar The Legend of Aang? Nah, sebelum kita bahas film live action terbarunya yang ada di Netflix, aku mau bawain film live action sebelumnya nih, dari film yang berjudul The Last Airbender. Film ini menceritakan seorang bocah yang dipilih menjadi pewaris Avatar, sehingga dia harus belajar untuk mengendalikan semua elemen nih agar negara api tidak menguasai dunia. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diceritakan 100 tahun yang lalu, keadaan di dunia baik-baik saja. Meskipun terdapat 4 negara pengguna elemen berbeda, seperti air, api, tanah, serta udara. Karena ada Avatar sebagai penyeimbangnya, yaitu seseorang yang menguasai 4 elemen sekaligus penghubung antar dunia roh, hingga suatu ketika ia menghilang. Lalu alur maju nih memperlihatkan gadis bernama Katara. Ia adalah pengendali air dari suku air selatan yang saat ini bersama kakaknya Sokka sedang berburu makanan di tengah hamparan es. Lantaran ayah mereka pergi berperang, sedangkan ibu mereka tewas sewaktu menjadi tahanan perang. Sehingga Katara serta Sokka berjuang bertahan hidup. Untungnya Sokka menemukan jejak kaki Tiger Seal, ditambah Katara melihat sesuatu yang bergerak di bawah kakinya. Dengan cepat Sokka memecahkan lapisan es tersebut. Yang anehnya justru bola es yang muncul ke permukaan. Di situ Katara yang penasaran memecahkan bola esnya. Yang hasilnya terlihatlah bocil bernama Aang tidak sadarkan diri beserta seekor bison raksasa. Setelah itu Aang dibawa nih ke desa suku air, di mana ia tersadar lalu berterima kasih pada Katara yang sudah menyelamatkannya. Namun tiba-tiba desa air kedatangan pasukan dari negara api yang ternyata mereka lihat di langit bercahaya sewaktu Aang dibebaskan. Alhasil pangeran api bernama Zuko memerintahkan tetua desa air dikumpulkan. Yang sialnya Aang juga ikutan ditangkap perihal tato di kepalanya. Melihat tato itu Zuko segera membawanya ke kapal dengan syarat hanya Aang seorang yang dibawa. Seketika Zuko menyetujuinya nih. Lalu Katara dan juga Sokka bertanya-tanya mengapa negara api mencari seseorang yang memiliki tato seperti Aang. Hal ini membuat Katara gelisah dan bertekad ingin menyelamatkan Aang. Sebelum berangkat, Katara dan juga Sokka berpamitan dengan nenek mereka, di mana si nenek menjelaskan tato milik Aang adalah tato yang terakhir muncul seabad yang lalu, sekaligus penanda pengendali udara. Hal ini meyakinkan si nenek Aang adalah avatar selanjutnya. Oleh karena itu si nenek mendukung dua cucunya menyelamatkan Aang, sehingga negara api tidak mengganggu dunia roh. Di sisi lain Zuko memperkenalkan pamannya Iroh kepada Aang. Lalu Iroh menjanjikan Aang kebebasan dengan syarat Aang lolos dari tesnya, di mana tes ini Iroh menaruh 3 benda di hadapan Aang. Ada lilin yang semakin berkobar, air yang membentuk lingkaran, dan terakhir batu yang bisa melayang. Alhasil Aang tidak jadi dibebaskan nih, karena Iroh dan juga Zuko tahu Aang adalah the next avatar. Akan tetapi Aang mampu meloloskan diri. Setelah itu ia menghampiri Appa, bisonnya, yang dibawa oleh Katara dan juga Sokka. Lalu mereka pergi ke kuil udara selatan, di mana Aang mencari kawan-kawannya serta gurunya bernama Biksu Gyatso. Namun yang Aang temukan justru Momo nih, lemur langka yang sudah punah sejak dulu. Melihat lemur itu, Katara menyadari suatu hal, yaitu Aang sudah terjebak selama 100 tahun di dalam es, di mana negara api memulai perang, bahkan mengetahui avatar akan terlahir dari pengembara udara. Oleh karena itu mereka membantai seluruh suku udara tanpa terkecuali Biksu Gyatso. Hal ini Aang ketahui begitu melihat tulang berulang yang memakai tasbih, karena tasbih tersebut ia berikan pada Biksu Gyatso. Mengetahui kenyataan pahit membuat Aang emosi hingga memasuki dunia roh. Lalu ia memasuki sebuah gua, di mana roh naga mencarinya. Namun semuanya lenyap begitu Katara memanggil Aang ke dunia nyata.
Di sisi lain, Komandan Api atau Laksamana Zhao mengundang Zuko serta Jenderal Iroh makan siang, yang tujuannya membuka aib Zuko nih, perihal dirinya yang dibuang oleh ayahnya dari kerajaan dan akan diterima apabila menemukan avatar. Hal ini membuat Zuko emosi. Ia pun mengancam Laksamana Zhao akan membalas perbuatannya. Setelah itu Zuko pergi bersama Jenderal Iroh. Di waktu yang sama, Katara dan juga Sokka bertanya pada Aang tentang kebenaran dirinya adalah avatar. Di sini Aang justru membahas penyerangan negara api. Tidak diduga seorang gadis lari ketakutan. Ternyata ia dikejar oleh pasukan negara api karena ketahuan sebagai pengendali bumi. Yang alhasil Katara melindunginya, namun kemampuan pengendali airnya masih newbie, sehingga mereka berempat ditahan dan dikurung bersama pengendali bumi lainnya. Mengetahui hal ini, Aang mengajak semua pengendali bumi untuk melakukan perlawanan, karena ia adalah avatar yang akan melindungi mereka semua. Sehingga terjadi pemberontakan besar-besaran nih yang membuat pasukan tentara api mundur. Lalu yang ditunjukkan oleh tetua desa Bumi Selatan, patung avatar Kyoshi pendahulunya. Bersamaan Katara diberikan gulungan cara untuk mengendalikan air, lalu mengajak Aang menyelamatkan desa-desa yang terjajah pasukan api, sekaligus mencari guru untuk mempelajari 3 elemen lainnya. Singkat cerita, Aang berhasil membebaskan desa dari jerat tentara api. Tanpa ia sadari, Zuko dan Jenderal Iroh mengikutinya. Lalu Aang berlatih bersama Katara mengendalikan air. Namun mereka harus bergerak. Begitu melihat kapal perang pasukan negara api milik Laksamana Zhao, ia memutuskan kembali ke negara api menemui Lord Ozai. Di situ Laksamana Zhao melaporkan tentang roh bulan dan juga laut yang selama ini memberi kekuatan suku air utara bisa dikalahkan. Selain itu munculnya avatar yang seorang bocah, namun Laksamana Zhao berencana menangkapnya. Tidak seperti Zuko yang gagal. Sementara Zuko sendiri semakin dekat dengan Aang dan kawan-kawan. Akan tetapi Iroh menyarankannya istirahat nih. Hal ini membuat Zuko geram lantaran mengingat masa lalunya yang harus berduel dengan saudara perempuannya dan hasilnya ia kalah. Di sisi lain Aang menjelaskan pada Katara ingin pergi sementara waktu ke kuil udara utara untuk berbicara pada roh, yang mana Sokka merasakan bahwa negara api bisa saja menangkap Aang kapan saja. Sayangnya firasat Aang semakin buruk nih saat berlatih kemampuan pengendali air. Dengan terpaksa, ia pergi seorang diri ke kuil udara utara mencari bantuan. Sesampainya di sana Aang bertemu seorang biksu yang amat senang menyambut Aang. Setelah itu Aang diajak ke ruangan patung tersembunyi, di mana terdapat ratusan patung avatar pendahulunya. Salah satunya avatar Roku, yang membuat Aang teringat kembali sewaktu dipilih sebagai avatar. Sialnya biksu itu menjebak Aang. Ternyata ia dibayar oleh pasukan negara api untuk menangkap Aang, yang hasilnya Aang ditangkap. Walaupun begitu ia bermeditasi nih dan masuk kembali ke dunia roh. Di sana sang naga mengamanatkan Aang pergi ke suku air utara untuk menghentikan negara api, atau suku itu bernasib sama seperti pengembara udara. Tiba-tiba Laksamana Zhao menyadarkan Aang. Ia akan memberitahu Lord Ozai nih bahwa avatar telah ditahan. Tanpa Laksamana Zhao sadari, seorang penyusup bertopeng masuk ke istana. Penyusup itu menyerang penjaga lalu membebaskan Aang. Mengetahui hal tersebut, Laksamana Zhao sangat marah nih, sehingga memerintahkan pasukan menangkap Aang beserta si penyusup. Yang hebatnya Aang berhasil mengalahkan tentara api seorang diri, namun ia tidak tega melihat si penyusup terpojok. Alhasil Aang membantunya. Lalu Laksamana Zhao mencegah anak buahnya membantai avatar, sehingga si penyusup menyeret Aang sambil menodongkan pedang. Yang herannya, Laksamana Zhao membiarkan mereka pergi. Ternyata di balik topeng itu tahu siapa penyusupnya. Dengan cepat memerintahkan anak buahnya menahannya. Dan si penyusup itu adalah Zuko.
Seketika Aang membawanya pergi sambil menggunakan kemampuan udaranya. Lalu Aang meninggalkan Zuko di hutan. Sementara itu Laksamana Zou melaporkan pada Lord Ozai bahwa anaknya berkhianat. Di waktu yang sama Zuko kembali ke kapalnya. Ia berniat beristirahat. Lalu tidak berapa lama kapalnya meledak begitu saja. Di sisi lain, Aang, Katara dan juga Sokka tiba nih di suku air utara, yang mana Laksamana Zou mengetahui tujuan mereka ke sana. Lalu Aang dan juga lainnya disambut oleh Putri Yue. Kemudian Aang menunjukkan kemampuan pengendali udara terakhir di hadapan suku air. Ia pun diterima mempelajari kekuatan pengendali air. Bersamaan tetua suku air menyadari akan ada perang besar. Ia segera menyusun rencana sekaligus mengamankan Putri Yue. Di sini Sokka bersedia nih untuk menjaga Putri Yue. Sementara itu Laksamana Zou berpura-pura tidak tahu keberadaan Zuko pada Lord Ozai. Ia menyampaikan bahwa telah mengetahui lokasi roh bulan dan juga laut berada. Sehingga Lord Ozai memerintahkan untuk mengeksekusi suku air. Kembali ke Aang yang harus menguasai air dengan melepas emosinya. Hebatnya Aang langsung mengendalikan air di sekitarnya. Di waktu yang sama, Laksamana Zou ditemani Jenderal Iroh menuju suku air utara, lalu membahas anaknya Iroh yang tewas dalam pertempuran Bang Singse. Setelah itu Jenderal Iroh menghampiri Zuko yang menyamar. Ia semakin yakin nih Laksamana Zou lah yang mencelakai Zuko. Di sisi lain, Sokka dan Putri Yue semakin dekat. Bahkan saat keadaan membaik, Putri Yue ingin mengunjungi suku air selatan, lalu menceritakan rambutnya yang putih karena sewaktu lahir ia tidak terbangun. Sehingga orang tuanya berdoa pada roh bulan dan menceburkan Putri Yue ke dalam air suci. Kembali ke Aang dan juga Katara nih yang berlatih mengendalikan air bersama. Sampai di tengah latihan mereka kejatuhan debu yang asalnya dari kapal pasukan negara api, di mana Zuko akan menyusup ke desa suku air. Di sisi lain Aang meminta Putri Yue menunjukkan tempat suci di desa. Dengan cepat Putri Yue mengantarnya. Bersamaan Zuko mengikuti mereka. Sesampainya di sana Aang bermeditasi untuk memasuki dunia roh. Sementara Putri Yue dan juga Sokka kembali ke persiapan medan perang, meninggalkan Katara yang sendirian. Lalu tiba-tiba Zuko muncul. Ia ingin menangkap Aang. Di situ sekuat tenaga Katara menahannya nih, namun akhirnya ia pingsan terkena serangan api Zuko. Di waktu yang sama suku air sudah siap berperang melawan negara api. Di sisi lain Katara disadarkan oleh kakaknya, sedangkan Zuko membawa Aang ke suatu tempat di mana Aang berhasil masuk ke dunia roh. Ia segera meminta pertolongan pada sang naga, cara untuk mengalahkan negara api. Di sini sang naga menjelaskan kalau sebelumnya Aang harus merelakan orang-orang yang meninggalkannya. Dengan begitu ia bisa menggunakan kekuatan air yang ada di samudra. Setelah mendengarkan penjelasan sang naga, Aang kembali ke dunia nyata, lalu kabur dari Zuko. Sayangnya Aang terpojok dengan serangan apinya Zuko. Bersamaan Katara dan juga Sokka mencari Aang. Untungnya Katara melihat kobaran api di sebuah ruangan, dan benar aja ia langsung membekukan Zuko dengan jurusnya. Setelah itu Katara mengajak Aang pergi, namun sebelumnya ia melelehkan Zuko. Di waktu yang sama Laksamana Zou mencari kuil suci suku air. Melihat hal itu Katara, Sokka dan juga Putri Yue mengikutinya. Yang ternyata Laksamana Zou mendatangi kolam suci. Di sana ada dua ikan yang konon ikan itu adalah Yin dan juga Yang, atau roh bulan dan laut. Lalu Laksamana Zou menangkap ikan yang putih. Otomatis dunia roh terguncang. Di situ Jenderal Iroh menyuruhnya berhenti. Ditambah Katara dan juga lainnya tiba nih. Dengan cepat Laksamana Zou menghabisi ikan tersebut, yang akibatnya Putri Yue lemas. Aang terguncang, sinar rembulan berubah merah dan pengendali air kehilangan kemampuannya.
Kesempatan bagi pasukan tentara api menyerang suku air membuat Jenderal Iroh marah. Ia pun menggunakan kekuatannya mengusir Laksamana Zhao dari kuil, lalu meminta Putri Yue mengorbankan nyawanya karena roh bulan sudah memberinya nyawa. Kalau tidak, sukunya dalam bahaya nih. Dengan cepat Sokka menghentikan tindakan Putri Yue. Namun sayangnya Putri Yue harus melindungi rakyatnya. Ia pun masuk ke dalam kolam suci yang hasilnya nyawa roh bulan kembali bersama cahaya bulan serta kekuatan suku air, membuat Sokka bersedih kehilangan Putri Yue. Di sisi lain Zuko menghadang Laksamana Zhao, akan tetapi Jenderal Iroh mencegahnya karena tentara suku air semakin kuat. Dan benar aja nih, Laksamana Zhao tewas di tangan suku air. Bersamaan Aang berhasil mengalahkan tentara negara api. Lalu ia mengikuti kata-kata gurunya yang harus melepaskan emosi. Dimulai saat momen bahagia bersama kawan dan juga Biksu Gyatso. Sampai akhirnya Aang pergi begitu dipilih sebagai avatar. Barulah ia merelakan yang sudah terjadi. Alhasil Aang mampu nih untuk mengendalikan air yang ada di samudra. Sehingga pasukan negara api mundur dari arena pertempuran. Kemudian Aang dihormati sebagai The Real Avatar oleh penduduk suku air. Di akhir film, Lord Ozai sedang berbicara pada seseorang, perihal kembalinya Komet Zojin, yaitu kekuatan bagi pengendali api, suatu hal yang gawat apabila Avatar mempelajarinya, sehingga ia memerintahkan Putri Azula untuk menghentikan Avatar. Nah, itu tadi alur cerita dari film The Last Airbender. Gimana Sleeper? Banyak orang yang bilang ini film gagal. Apakah menurut kalian juga begitu? Coba komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.